Halo, selamat datang di segmen Biodiversity Insight. Saya Najwa Maesa dan pada edisi kali ini kami akan membahas dampak bencana tsunami terhadap ekosistem terumbu karang, khususnya perubahan hubungan simbiotik antara karang dan juga alga. Tsunami tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada terumbu karang, tetapi juga memicu perubahan biologis yang mempengaruhi ketahanan serta proses pemulihan ekosistem laut. Pergeseran hubungan mutualisme ini menjadi indikator penting dalam memahami kemampuan terumbu karang untuk bertahan pasca bencana. Untuk mengetahui lebih lanjut dampak tersebut dan implikasinya bagi upaya konservasi, berikut kami sajikan laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kita akan membahas tentang kondisi terumbu karang pasca tsunami, tingkat kematian karang dan kehilangan zooxanthellae, serta bagaimana respon awal karang terhadap stres ekstrim. Berikut ini pembahasan selengkapnya. Tsunami tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran di daratan, tetapi juga membawa bencana besar di bawah permukaan laut. Saat gelombang tsunami menghantam, struktur fisik terumbu karang mengalami kerusakan hebat, banyak yang hancur, terbalik, hingga terdampar ke daratan. Ancaman tidak berhenti di situ, karena material sedimen yang terbawa arus akan menutupi permukaan karang, menghalangi sinar matahari, dan menurunkan kualitas air secara drastis. Berdasarkan data, faktor alam seperti tsunami dan gempa bumi ini berkontribusi hingga 58,09% terhadap kerusakan ekosistem laut. Kondisi lingkungan yang berubah secara ekstrim mulai dari salinitas, pH, hingga kenaikan suhu air laut membuat karang mengalami stres berat. Respon pertahanan pertama mereka adalah menghentikan pertumbuhan secara total. Jika stres berlanjut, karang akan kehilangan alga zooxanthellae melalui proses pemutihan atau coral bleaching, yang seringkali berujung pada kematian massal karena hilangnya sumber nutrisi utama. Pada akhirnya, matinya terumbu karang menciptakan efek domino bagi lingkungan sekitarnya. Degradasi populasi karang menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem sebagai tempat tinggal biota laut. Ketika karang hancur, keseimbangan ekosistem pendukung seperti padang lamun dan hutan mangrove pun ikut terganggu, yang meninggalkan lubang besar dalam keberlanjutan siklus hidup di pesisir. Baik, kita beralih ke Berliani di lapangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran komunitas zooxanthellae pada karang setelah tsunami. Setelah tsunami, diberitahukan bahwa kondisi lingkungan perairan berubah secara signifikan, terutama meningkatnya sedimentasi dan kekeruhan air. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya intensitas cahaya yang dibutuhkan karang untuk proses fotosintesis. Kondisi tersebut menimbulkan stres fisiologis pada karang dan berdampak langsung pada hubungan simbiosis antara karang dan alga zooxanthellae. Sebagai respon terhadap stres lingkungan, beberapa karang mengalami perubahan dalam komposisi komunitas zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan tubuhnya. Karang cenderung mempertahankan atau meningkatkan dominasi zooxanthellae yang lebih toleran terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Proses penyesuaian ini dikenal sebagai simbion shuffling, yaitu perubahan proporsi simbion yang telah ada sebelumnya sebagai bentuk adaptasi fisiologis. Pergeseran komunitas zooxanthellae ini membentuk karang untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi lingkungan pasca gangguan. Meskipun simbion yang lebih toleran terhadap stres biasanya memiliki efisiensi fotosintesis yang lebih rendah, keberadaannya tetap memberikan suplai energi penting bagi karang. Dengan demikian, pergeseran simbiosis ini berperan sebagai mekanisme awal pemulihan karang dan menjadi dasar bagi proses pemulihan terumbu karang secara jangka panjang. Demikian Berliani dari lapangan, terima kasih. Spesies karang memiliki kemampuan pemulihan yang berbeda setelah mengalami gangguan lingkungan seperti pemutihan atau kerusakan fisik. Karang bercabang, khususnya dari genus Acrophora, dikenal memiliki laju pertumbuhan yang cepat sehingga mampu menutupi area terumbu yang rusak dalam waktu yang relatif singkat. Namun, jenis karang ini cenderung lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sebaliknya, karang masif seperti Porites tumbuh lebih lambat, tetapi memiliki struktur rangka yang kuat dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap tekanan lingkungan jangka panjang. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan adanya trade-off antara kecepatan pertumbuhan dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Selain bentuk pertumbuhan, jenis karang juga berperan penting dalam kemampuan berasosiasi dengan simbion zooxanthellae.
Beberapa spesies karang memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk mengganti ataupun menyesuaikan jenis simbionnya setelah mengalami stres suhu. Kemampuan ini meningkatkan peluang karang untuk bertahan hidup di tengah meningkatnya suhu perairan. Namun, pergeseran simbiosis dapat berdampak pada laju pertumbuhan, karena simbion yang lebih toleran terhadap panas umumnya memiliki efisiensi fotosintesis yang lebih rendah. Meski pertumbuhan awalnya melambat, strategi adaptif ini mampu menjaga stabilitas fisiologis karang dan meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain proses pemulihan terumbu karang, implikasi ekologi dan konservasi karang pasca tsunami juga perlu diperhatikan. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan fisik terumbu karang seperti patahnya koloni dan peningkatan sedimentasi yang mengakibatkan berkurangnya karang bercabang yang sensitif serta meningkatnya dominasi karang masif yang lebih toleran terhadap kondisi ekstrim. Karang yang bertahan hidup cenderung membentuk hubungan simbiotik baru dengan alga yang lebih tahan stres, sehingga struktur komunitas terumbu pasca tsunami menjadi lebih sederhana. Perubahan ini menurunkan kompleksitas habitat dan keanekaragaman hayati, termasuk jumlah dan variasi ikan karang, serta organisme asosiasi lainnya, yang pada akhirnya mengurangi stabilitas ekosistem meskipun komunitas pasca tsunami relatif lebih tahan terhadap tekanan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya konservasi dan restorasi terumbu karang setelah bencana. Restorasi dapat dilakukan melalui transplantasi karang dengan memindahkan fragmen karang hidup ke area yang rusak. Hal ini juga dapat dilakukan dengan menyertakan pemilihan spesies karang lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti kesesuaian dengan alga simbionnya. Namun, rehabilitasi terumbu karang memerlukan biaya yang besar, proses yang kompleks dan waktu yang panjang, di mana proses ini umumnya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 40 tahun. Saya, Triana Oktaviani, melaporkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tsunami memberikan dampak besar terhadap ekosistem terumbu karang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga pada hubungan simbiotik antara karang dan juga alga. Pergeseran hubungan simbiotik ini menunjukkan kemampuan karang untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekstrim. Meskipun proses pemulihan ekosistem terumbu karang membutuhkan waktu yang panjang dan upaya berkelanjutan, oleh karena itu, upaya konservasi dan pengelolaan terumbu karang menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut. Saya Najwa Maesa, terima kasih telah menyaksikan Biodiversity Insight.